Salam jemaat Tuhan, siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Rasakan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Rasakan kasih-Nya yang lembut dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji Tuhan, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah Kau Tuhan, saat ku sembah,
Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Yesus. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Rasakan hadirat Tuhan saat ini yang memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang kenapa hanya karena-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi baikku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi baikku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersyukur, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorai Tuhan Allah kita. Oh Yesus Kau besar, Yesus Kau besar. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, saya merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan ada di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ada saat ini ya Tuhan, karena kami rindu memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Jamah kami Tuhan satu persatu jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami semakin merasakan kasih-Mu, semakin merasakan hadirat-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Dengan penuh iman, dengan penuh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Beri sorak-sorai Tuhan Allah kita, karena Dia sumber kekuatan buat kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau beriku di surga, tiada yang ku ingin hidup bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau sumber kekuatan buat kami, sehingga kami sanggup berdiri hingga saat ini ya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu Tuhan tak pernah berubah saat ini. Kasih-Mu yang tak pernah berubah Tuhan buat kami. Karena Engkau Yesus yang baik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segala jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segala jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu puji. Kami sembah Engkau Yesus. Ku selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, kami serahkan pada hamba-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
bagi Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Segala apa yang kami rasakan, segala semua yang ada dalam diri kami semuanya ya Tuhan Yesus, tak luput dari kasih-Mu yang besar dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam puji-pujian ini ya Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Yesus. Tuhan memberkati. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas semuanya itu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Dan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Peristiwa demi peristiwa yang melanda bangsa kita, yang memang membuat bangsa kita berduka. Bencana, demikian juga kecelakaan yang baru-baru 53 awak kapal selam Nanggala 402 yang tiba-tiba hilang di Laut Bali saja. Sontak memang membuat pemimpin-pemimpin bangsa kita merasakan duka yang mendalam, dan inilah yang kita alami sebagai bangsa Indonesia, turut merasakan duka yang mendalam juga, karena mereka, para prajurit-prajurit inilah yang mereka menjaga. Kalau Tuhan memang membentengi setiap kita semuanya, menjaga hidup kita, tapi bangsa kita semuanya dipercayakan pada prajurit-prajurit itu. Dan ternyata berita yang terakhir memang hilang dan kondisinya kapal itu hancur. Karena kepingan-kepingan, banyak serpihan-serpihan yang ditemukan juga. Dan memang beritanya tidak ditemukan sama sekali para prajurit itu, para awak kapalnya. Jadi terjadinya NTT yang kemarin ada musibah yang besar, banjir bandang, ternyata membawa berkat sendiri juga bagi masyarakat yang di sana, yang di Kupang. Muncul sumber-sumber 7 mata air yang baru, saudara, dan itu menjadi berkat bagi mereka, karena selama ini susah mereka mendapatkan air, dan benar-benar kata mereka air sodekat ini di Kupang berlimpah dengan air. Saudara, kita ambil hikmahnya semuanya saat ini. Tapi bagi kita, berkali-kali saya katakan, kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus terpanggil berdoa, bangkit untuk berdoa, memiliki waktu untuk berdoa khusus untuk bangsa kita. Berdoa bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi berdoa untuk kepentingan bagaimana untuk kepentingan orang banyak. Saudara, ini yang dialami oleh bangsa kita di masa pandemi ini ternyata bertubi-tubi dan berpengaruh, berdampak dalam perekonomian, politik, dan lini di bangsa kita, semua lini, semua bagian merasakan dampaknya. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana doa dari hati yang remuk. Doa dari hati yang remuk ini yang melakukan adalah Nabi Nehemia. Begitu luar biasa, Nabi Nehemia orang yang tadinya tidak dipandang oleh banyak orang, dia hanya pelayan penjamu minuman di istana. Lah, dalam segala keberadaannya dia melihat bangsanya. Itulah yang membuat hatinya tersentak, tergerak untuk berdoa. Waktu yang khusus ini harus kita miliki. Bagaimana waktu yang khusus untuk berdoa secara khusus. Berdoa mungkin bisa saudara
bersama-sama dengan keluarga saudara, tapi berdoa secara pribadi yang khusus, ini yang diperlukan. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, tentang bagaimana doa dari hati yang remuk dan yang mengubahkan, yang membawa hati Tuhan tertuju kepada dan mendengar suara doa dari Nehemia. Nehemia pasal yang pertama, Nehemia pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ judul perikopnya doa Nehemia bagi orang Israel. Dan kita baca bergantian sampai ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kata mereka kepadaku, orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Mari kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Keberadaan seorang Nehemia ini hanya sebagai juru minuman raja, tapi hatinya yang memiliki kasih yang besar. Dia hanya bisa berdoa, tapi doa yang seperti apa? Yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Doa Nehemia begitu luar biasa karena dia memberi hati sepenuhnya. Untuk orang-orang, untuk mungkin kalau dia nggak ngalami keberadaan yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Karena posisinya dia ada di istana raja kerajaan yang bukan bangsa Israel. Sama seperti yang dialami oleh Daniel beserta teman-temannya. Nehemia berada di tempat itu. Kalau di sini sejarahnya, ketika aku ada di Puri Susan, di ayat pertama itu, ketika aku ada di Puri Susan, keberadaan penulis dari kitab Nehemia ini. Nehemia berada di Puri Susan itu sebetulnya Nehemia berada di sebelum
Daniel. Tapi karena Puri Susan itu terkenal di mana tempat Daniel pada waktu itu berdoa, memberi waktu khusus berada di tempat itu. Daniel dalam keberadaannya 3 kali sehari berdoa. Hatinya tertuju kepada Tuhan, menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Dan yang dialami Nehemia juga seperti itu, dia memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, memberi waktu khusus bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan dan bagaimana dia berseru kepada Tuhan dengan bangsanya itu. Bangsanya mengalami masa-masa yang sukar, masa pandemi seperti ini, saudara, pada waktu itu. Banyak mungkin mereka hanya berjuang dengan kesusahannya, tapi bagaimana sedikit hati pada waktu itu yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Selain imam-imam pada waktu itu, selain nabi-nabi pada waktu itu, hanya beberapa yang memiliki doa khusus kepada Tuhan. Dan di sini seruannya, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda, menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar. Ada dalam kesukaran besar, masa yang sukar. Saudara, kenapa saudara bisa menghadapi semuanya itu? Karena saudara bersekutu, karena saudara bisa bersama-sama saat ini merasakan bagaimana mendengar firman Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara yang lainnya, membangun hidupnya dengan kekuatan yang diberikan Tuhan, yang dinyatakan Tuhan di dalam setiap diri kita ketika kita bersekutu itu. Tapi pada waktu itu, untuk berkumpul susah, saudara. Dan inilah yang dimaksud oleh Tuhan supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari ini kita berkumpul pun susah. Belum kejadian India di masa beberapa waktu yang lalu, saudara, yang melaporkan di bulan Januarinya, maksudnya di bulan Maret, sudah mau bebas dari masa-masa COVID, hitungan mereka, saudara. Tapi beberapa selang waktu kemudian, hanya hitungan tidak ada 1 bulan, saudara. Serangan gelombang kedua dari COVID itu benar-benar membuat India berduka kembali, saudara. Ribuan tiap hari orang mati sia-sia, saudara. Kalau melihat di situ, di rumah sakit di situ, 1 tempat tidur, saudara, bisa diisi oleh 3-4 orang. Bayangkan bagaimana itu rasanya. Ada yang di lantai. Itu di India. Beberapa saat diumumkan masa pandeminya bebas, maksudnya dari masa pandemi itu dalam hitungan mereka. Tapi Tuhan berkehendak yang lain. Artinya kita nggak boleh berpuas diri, nggak boleh bangga dengan segala keberadaan kita. Dari keberadaan kita saat ini, saya dan saudara yang mengalami tentang kehidupan ini, saudara yang mengalami tentang kehidupan, menjalankan kehidupan ini, saudara mungkin berpikir tidak seperti saudara kita yang lain yang mengalami penderitaan. Saudara mungkin bisa berpikir terbebas dari penderitaan itu. Tapi yang Tuhan mau dari kebebasan, dari apa yang kita alami ini, kita bisa berdoa bagi mereka. Kita punya hati untuk mereka, itu yang Tuhan mau. Kasih yang sempurna itu yang harus dihidupi oleh orang-orang yang percaya. Mari kita buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, di situ perikopnya hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen, apa yang kita alami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, pengikut Kristus. Bukan berdiam, merasakan nikmatnya, oh saya sudah bebas dari masa-masa sukar ini,
Kalau yang lain mengalami penderitaan, berarti saya harus diam aja. Maksudnya dengan segala keberadaan, puas dengan segala keberadaan kita sekarang. Yang Tuhan mau seperti ini, mari kita lihat 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-7. Di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Masa sekarang, masa yang dimana Tuhan memang tertuju bagi orang-orang, bagi umatnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Di ujung zaman, masa yang sukar itu terjadi. Dan di sini dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat. Makanya seringkali saya katakan, kalau kita berdoa dengan hati yang mungkin penuh dengan kekhawatiran, keraguan, gak mungkin doa kita tertuju kepada Tuhan. Mungkin hanya perkataan-perkataan kita aja yang keluar, tapi gak menarik hati Tuhan. Yang menarik hati Tuhan itu bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Jadilah tenang, dan supaya kita bisa berdoa dengan leluasa. Menguasai diri, jadilah tenang. Kalau di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, berarti menuntut kepada kita, menuntut kepada saya dan saudara, bagaimana kita memiliki waktu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan mempercayakan kepada saya dan saudara. Tuhan memberikan tanggung jawab itu. Pergi dan jadilah tenang di situ. Nah, seperti yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya, seperti Nehemia yang saat ini kita belajar bersama-sama. Berada di Puri Susan, dia berdiri, menyembah, bersujud di situ, di tempat itu dia sendirian, memiliki waktu khusus kepada Tuhan. Dan bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tapi berdoa bagi bangsanya. Inilah waktu khusus yang harus kita miliki kepada Tuhan. Kalau doa-doa kita mau dijawab oleh Tuhan, bagaimana menyentuh hati Tuhan itu? Kalau di sini dikatakan doa dengan hati yang remuk, benar-benar menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau doa kita hanya perkataan-perkataan saja yang keluar, saudara, tapi hati kita penuh dengan kekhawatiran, hati kita penuh dengan kenyamanan, kelihatannya itu gak sama, saudara. Tapi bagaimana doa yang keluar dari mulut kita ini menjadi jawaban bagi kita. Kenyamanan, ya doanya ya mesti ya tenang-tenang aja, gak ada apa-apa. Maksudnya bukan tenang secara khusus, ya karena tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita, ya berdoa secara biasa saja. Seperti doa saudara sedang makan itu. Halo? Seperti doa saudara sedang makan, ya kan sudah biasa. Karena ada makanan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati makanan ini dan seterusnya. Kemarin di meja makan ada Tony di situ. Tony mana Tony? Pak, harus berdoa ya? Ya, berdoa harus dikeluarkan kata-katanya. Menurut kamu seperti apa? Berdoa dalam hati saja ya. Karena malu dilihat sama saya dan istri saya, dia berdoanya membelakangi saya gini-gini. Bukan malu pada manusianya, tapi bagaimana hati kita yang tertuju kepada Tuhan, mungkin hanya sekedar makan itu saudara. Tapi kalau disyukuri secara luar biasa, nikmatnya luar biasa, amin. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar doa makan itu seperti kebiasaan saja. Tapi bukan begini juga, doa makan semuanya didoakan, maksudnya tentang bangsa dan negara, kapan marine terus luwene kemeruntungan perutnya sudah. Doa memang mengkhususkan ya, memang kalau porsinya temanya doa makan ya doa makan saudara. Yang perlu diberkati pada waktu kita makan siapa aja. Hanya itu ya, tapi khusus hati kita memang tertuju kepada Tuhan. Mungkin hanya doa makan, hanya sekedar doa makan. Tapi bisa menyatakan mujizat. Yang percaya katakan amin. Jangan melewatkan hal-hal yang kecil ini di dalam Tuhan. Nah, saudara,
Terlebih dengan doa yang khusus itu harus memang di tempat yang bukan sunyi, itu relatif, saudara. Saudara butuh sendiri di situ. Dan hati saudara tertuju hanya kepada Tuhan. Kalau saudara kita melakukan sholat tahajud, ya itu memang dalam kesendiriannya. Hatinya memang tertuju khusus di dalam doanya. Sama halnya, waktu yang khusus itu yang harus kita miliki kepada Tuhan. Wah, sekarang zaman kasih karunia, nggak perlulah doa-doa yang semacam itu. Tuhan tahu kok, karena kasihnya yang besar itu. Saudara jangan termakan dengan zaman penuh kasih karunia, zaman anugerah ini. Justru kita menuntut bagaimana limpah dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hati kita limpah dengan ucapan syukur. Kemarin sampai tadi pagi saya melihat ada tulisan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Di mana-mana saya melihat seolah-olah ada tulisan Tuhan Yesus baik. Dan memang benar Tuhan Yesus itu memang baik. Meskipun saudara keberadaannya tidak baik, Tuhan kita tetap baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, kalimat yang sederhana itu penuh dengan ucapan syukur. Kemarin story-nya Pak Sarjono itu, Tuhan Yesus baik. Ada teman saya juga, Tuhan Yesus baik. Dan saya mengatakan ketika teman saya menerima segala sesuatu berkat di situ dan dia seolah-olah nggak bisa menerimanya, saya cuma mengatakan Tuhan Yesus baik. Dan di situ emotikonnya dengan tetesan air mata, saudara. Banyak orang yang saat ini membutuhkan, banyak teman-teman yang saat ini membutuhkan, banyak saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan. Tapi bagaimana dari kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dicukupi, seharusnya untuk mencukupkan kehidupan kita. Di balik itu, ucapan syukur itu yang terlebih dahulu yang terucap dari apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Saudara membutuhkan apa hari ini? Apa yang perlu dicukupi dalam kehidupan saudara? Kalau saat ini di dalam 1 Petrus dikatakan segala sesuatu sudah dekat dan saat inilah masa-masa yang sukar itu, masa pandemik ini yang kita alami bersama-sama. Yang dibutuhkan adalah kuasai diri, jadilah tenang dan bisa berdoa. Amin. Amin. Berdoa ini adalah koneksi hubungan kita dengan Tuhan. Segala tingkah laku keberadaan kita, kehidupan kita, kalau koneksinya buruk, saudara kalau lagi telepon, WhatsApp itu kalau koneksinya buruk bisa nggak? Teleponnya cepat putar. Halo, ya. Jelas nggak kata-katanya? Tiba-tiba, ya demikian lah. Yang kita tangkap mana? Sinyal yang kuat ini harus dibangun dengan koneksi yang baik. Haleluya. Amin. Saudara punya alat komunikasi? Punya kan? Punya HP, punya telepon, mungkin alat komunikasi yang lainnya. Kalau koneksinya buruk akan mempengaruhi percakapan, akan mempengaruhi komunikasi kita. Yang percaya katakan amin. Membangun koneksi yang baik itu, kuasai diri, menjadi tenang, dan supaya komunikasinya baik, berdoanya leluasa, ungkapannya. Dan memang benar-benar bukan ungkapan satu arah saja. Bukan saudara meminta Tuhan yang mendengar saja, tapi bagaimana saudara mendengar suara Tuhan dari doa saudara. Haleluya. Mau mengalami hal itu? Kuasai diri, jadilah tenang. Bukan hanya perkataan kita saja yang keluar untuk didengar oleh Tuhan, tapi bagaimana Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memperkatakan firman itu kepada kita. Amin. Selanjutnya di sini ayat yang ke-8. Tetapi di sini ini. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Semua kalau sudah kita kuasai dari 3 hal itu,
kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Saudara berdoanya ujung-ujungnya yang ketiga itu berdoa karena kasih yang melimpah di dalam kehidupan saya dan saudara. Doa yang kita keluarkan itu karena kasih yang besar dari Tuhan di dalam diri kita. Bukan untuk doa diri kita sendiri yang sering kali saya ungkapkan. Tapi doa yang keluar dari mulut kita itu yang keluar dari dalam hati kita. Benar-benar suara dari Tuhan bagaimana kita berdoa bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara sendiri yang dituntun, perkataan saudara sendiri yang dituntun oleh Roh, bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita mengungkapkan di dalam doa-doa itu. Bagaimana doa kita yang menyentuh hati Tuhan. Terus saudara komunikasi nggak habis-habis, terus perpanjang durasi waktunya. Bagaimana ketika kita koneksinya bagus dengan Tuhan, hubungan kita bagus dengan Tuhan. Saudara, untuk berhenti berdoa itu, aduh. Jauh malam-malam itu memang asik untuk kita berdoa. Tapi jujur, beberapa waktu itu ketika saya hanya duduk saja mau berhubungan dengan Tuhan, saya merem tak wis bablas sudah. Ngantuk. Saya harus mengakui di hadapan saudara. Tapi ketika sungguh-sungguh kita memiliki hati di hadapan Tuhan, waktu itu bisa nggak terputus, nggak putus-putusnya kita mengungkapkan segala sesuatunya dan menunggu Tuhan berbicara itu. Ketika menunggu Tuhan berbicara, begitu ada kerinduan yang besar bagaimana Tuhan berbicara di dalam diri kita. Sampai titik itu saudara, kita harus menemukannya. Sampai di situ kita harus menemukan sebagai orang yang percaya. Bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan. Jangan hanya mau kita, doa kita mau didengar oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan mendengar doa kita. Kok netok, tapi bagaimana Tuhan menjawab dari doa kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena kasih ini. Terlebih dahulu utamakan bagaimana kita berdoa bagi bangsa ini. Untuk orang banyak. Karena kita berdiri di bangsa ini. Kalau kita berdiri di bangsa lain, kita berdiri sebagai warga negara di negara lain. Tapi karena negara kita di Indonesia, upah kita Indonesia, bangsa kita. Doakan bangsa kita. Haleluya. Memiliki hati yang benar dengan Tuhan. Saudara mendapatkan berkat dari ini. Aku tuh di bangsa ini. Ini karena kasih yang besar ini tadi. Sungguh-sungguh di situ tadi dikatakan sungguh-sungguh. Tetapi terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati, saudara. Bukan hanya dengan lontaran kata-kata saja. Bisa saudara. Saudara mungkin dengan berjabatan tangan, saya mengasihimu mungkin dengan perkataan itu. Tapi bagaimana yang terungkap dari dalam hati kita. Kesungguhan ini dikatakan, tetapi yang terutama apa? Kasihilah. Jawab sama-sama. Apa? Kasihilah. Apa? Kasihilah sugu-sugu permen. Sungguh-sungguh. Apa? Ini benar-benar sungguh-sungguh ini dari kedalaman hati kita. Wes diblekrek lah bahasanya gitu. Wes aku lewat blekrek, aku sungguh mengasihimu, ya kan bahasanya seperti itu. Ini bukan mencintai, mengasihi itu. Kalau saudara kita merasakan sakit, ya kita juga merasakan sakit. Itu sungguh. Dan merasakan sakitnya seperti apa ya? Paling tidak saudara berdoa secara sungguh-sungguh itu bagaimana ketika saudara kita sakit, saudara kita yang sakit itu bisa disembuhkan dari ungkapan doa kita. Haleluya. Sungguh-sungguh. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa-dosa kita, dosa-dosamu, dosa-dosa saya. Itu tadi, karena kasih itulah yang menutupinya.
yang menghapuskannya, yang menyadarkan kita dari perbuatan dosa kita. Kok bisa? Itulah hebatnya Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar akan dunia ini, akan kehidupan saya dan saudara. Dia rela untuk segala-galanya, memberikan hidupnya, penderitaannya, sakitnya, untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Kembali kepada Nehemia, saudara. Ayat yang keempat di situ. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Nah, di sini. Ayat yang keempat, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Selama beberapa hari, saudara. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu, saudara. Sebelum Nehemia berseru, berilah telingamu, apa yang dilakukan? Dia mengkhususkan diri dulu, saudara. Dia memberikan waktu untuk berpuasa itu terlebih dahulu. Haleluya. Amin. Berpuasa bukan kuat menahan laparnya, tapi benar-benar melepaskan belenggu kelaliman itu. Bagaimana berpuasa yang benar itu bukan hanya tertuju doanya dijawab oleh Tuhan, tapi lebih kepada mengkhususkan dirinya kepada Tuhan. Melepaskan segala belenggu dosa. Haleluya. Amin. Itu pengertian puasa. Dan ketika kita berpuasa, saudara, tadi sudah saya katakan bukan kuat menahan laparnya, harus disertai dengan doa. Amin. Prayer and fasting, berdoa dan puasa. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, mengkhususkan diri. Amin. Datang kepada Tuhan, mengkhususkan diri. Ketetapan berpuasa bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada batasan-batasannya. Ya. Saudara, bukan aku kuatnya jam sekian, jam sekian. Saudara punya batasan waktu saja. Dari pagi sampai sore itu saja, saudara. Saudara gak makan, gak minum, dan tertuju kepada Tuhan, mengkhususkan diri hanya kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terlebih kalau saudara sudah terbiasa melakukan hal itu, saudara boleh lakukan. Mungkin beberapa hari. Amin. Haleluya. Mengkhususkan diri hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, langsung kita lompat ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel hambamu itu, dan dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Yang terutama, ungkapan yang pertama itu adalah pengakuan perbuatan dosa itu. Dosa yang dilakukan oleh bangsa kita ini bagi Tuhan apa? Apa yang kita lakukan dosa-dosa kita terhadap Tuhan? Ini yang terutama. Jadi urut-urutannya jelas, berketetapan dengan Tuhan, memiliki waktu, saudara ambil khusus waktunya. Dan apa ungkapan pertama apa yang kita nyatakan kepada Tuhan? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang menarik hati Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan tertuju kepada setiap kita di dalam doa-doa kita. Amin. Langsung ayat yang ke-9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya,
Maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, dan kumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang lain. Luar biasa. Jadi pertama-tama doa yang kita panjat kepada Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana semuanya itu untuk kepentingan orang banyak. Amin. Untuk bangsa kita. Miliki waktu yang khusus kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan bagaimana suara kita menyuarakan suara kebenaran bagi banyak orang, bagi banyak jiwa. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita tidak dipandang oleh orang banyak. Seperti pada waktu itu Nehemia. Dia hanya penjamu minuman raja saja. Bukan orang terpandang, tapi dia memiliki hati pada Tuhan. Dan hati itulah yang mengubahkan hati Tuhan tertuju kepada bangsanya yang didoakan oleh Nehemia. Mungkin doa kita tidak didengar oleh presiden, saudara, enggak diketahui oleh pejabat-pejabat negara, itu enggak penting. Haleluya. Amin. Yang terpenting bagaimana doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Miliki waktu yang khusus, berketetapan dengan Tuhan. Tetapkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang perlu kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan bagaimana hati Tuhan tertuju bagi orang-orang yang percaya yang demikian. Amin. Yang ngantuk katakan amin. Haleluya, terima kasih kejujurannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Miliki kasih yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Mengasihi seorang dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hatimu. Mengasihi bukan mencari puji-pujian pada orang lain. Tapi mengasihi yang sungguh-sungguh yang keluar dari dasar hati. Itulah yang menarik hati Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa agar semua suku bangsa datang naikkan syukurku buat hadiah kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pesan setiamu di
muliakan. Berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang Tuhan mau kita memberikan hati, memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang berkehendak dalam kehidupan kita semua. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan kita semuanya. Menyingkirkan segala sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita diubahkan mulai saat ini. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita saat ini. Seberapa besar kasih-Nya yang kita rasakan saat ini. Seberapa dalam kasih-Nya yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Lihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban. Hatiku tenang. Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah melihat hatiku,
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan ku rasakan Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami saat ini Yesus. Kau yang bersama-sama kami saat ini ya Tuhan. Kami mau bersatu dalam doa kami. Kami mau bersepakat di dalam doa kami bersama-sama. Menyatakan bagaimana suara hati ini ya Tuhan Yesus. Untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami ini ya Tuhan Yesus Indonesia. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Presiden dan Wakil Presiden dengan kabinetnya Indonesia Maju ya Tuhan Yesus. Dan para jajaran pemerintahan, dinas-dinas kementerian, demikian juga pemerintahan di tingkat gubernur, bupati, demikian juga wali kota, camat, RW, RT di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka bersatu padu ya Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa ini ya Tuhan. Biarlah mereka bersinergi dalam satu pikiran, memiliki roh takut akan Tuhan, menyatakan suara Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati segala apa yang dipimpin oleh pemerintah ya Tuhan Yesus bagi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah mendatangkan berkat dan kemakmuran bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Bangsa kami yang mengalami bencana, bangsa kami yang mengalami duka cita ini ya Tuhan Yesus, kami berseru kepada Tuhan. Segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa kami ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pengampunan bagi bangsa kami ya Tuhan. Nyatakan berkat-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati para wakil-wakil rakyat ya Tuhan Yesus, MPR, DPR, di tingkat 1, tingkat 2 Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka benar-benar menyuarakan hati rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing, bukan untuk kepentingan partai mereka masing-masing. Tuhan memberkati segala penyimpangan-penyimpangan, Tuhan yang memberikan mengubahkan hati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Keamanan bangsa kami ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Jauhkan bangsa kami dari rongrongan bangsa lain. Demikian juga
terorisme ya Tuhan Yesus, kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Jamah mereka ya Tuhan yang memiliki paham radikal ya Tuhan Yesus, jamah mereka ya Tuhan Yesus yang memiliki hati fanatik ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala sesuatu yang benar biarlah terjadi dari kehidupan setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan penduduk Indonesia ini ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati, bentengi ya Tuhan Yesus bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan sertai penanganan COVID-19 melalui Satgas COVID, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, TNI, Polri, tenaga medis ya Tuhan Yesus, perawat, dokter, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Biar mereka tak henti-hentinya terus semangat untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik ya Tuhan Yesus, melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu setiap doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyertai doa-doa setiap orang-orang yang benar kepada Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Lalukan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus dari tekanan-tekanan, cobaan, ujian ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Perekonomian bangsa kami, politik bangsa kami, bila berjalan sejalan dengan hati nurani setiap para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pertanian di seluruh Indonesia, biarlah terus menjadi berkat. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memberkati bangsa kami. Tuhan menyertainya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang setia kepada Tuhan, limpahkan berkat-Mu kepada jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberkati. Tuhan menyatakan kesembuhan mujizat di dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang menderita sakit, organ-organ tubuhnya Tuhan sempurnakan. Jantung, ginjal, pankreas, parunya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, ibu kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Pak Darmianto kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan pulihkan syaraf-syaraf organ tubuhnya yang sempurna di dalam nama Yesus. Ibu Sri ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Ginjalnya Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan mengucap syukur setiap Tuhan yang datang kepada-Mu ya saat ini, yang Tuhan sudah nyatakan kasih bagi setiap kami yang sakit, yang Tuhan sudah sembuhkan, yang mengalami beban berat yang sudah membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Terlebih saat ini ya Tuhan, banyak seruan doa kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti setiap isi hati kami, segala kekurangan, kelemahan, dosa, kesalahan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih Tuhan, pengampunan-Mu terjadi bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terus ajar kami bagaimana kami berseru kepada Tuhan. Terus ajarkan kami bagaimana kami menyuarakan suara hati-Mu di dalam doa ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan Yesus apa yang boleh kami tabur menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk hamba-hamba-Mu kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan limpahkan setiap kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, anak-anak-Mu yang membalikan milik-Mu yaitu persepuluhan. Janji Tuhan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan membentengi, Tuhan memproteksi, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan usaha, pekerjaan dan rumah tangga setiap anak-anak-Mu yang melakukan dan mengembalikan milik-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iring-iringan perjalanan pulang kami sebentar juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya apapun, kecelakaan apapun ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat membawa damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menyertai sepanjang hari kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu
yang memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan limpahkan berkat mereka, kembalikan apa yang mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sepanjang hidup kita, dari dulu, sekarang, dan sampai setianya Tuhan untuk datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput saya dan saudara. Siapa semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan perlu dari aku, dan kiranya tanganmu kita